Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara Dialog Hukum dengan tema polemik KUHP kolonial versus KUHP milenial di tengah-tengah masyarakat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB, Bapak Dr. Afif Halid, SHI SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Uniska MAB, Bapak Dadin Eka Saputra SHMU. Yang terhormat narasumber Bapak Dedi Sugianto SHMH. Yang terhormat Ketua Umum DPM Fakultas Hukum Uniska MAB, Saudara Renaldi Bayu Saputro. Yang terhormat Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Uniska MAB, Saudara Muhammad Fuad Lutfi. Yang terhormat Ketua Umum IMA Fakultas Hukum Uniska MAB, Saudara Andika Darisman. Serta yang kami hormati seluruh civitas akademika dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara dialog hukum pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniska MAB. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Laporan Ketua Pelaksana. 5. Sambutan. 6. Penyampaian materi seminar hukum. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. 9. Foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniska. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
silakan duduk kembali. Memasuki acara ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Safarudin. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئك منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي يرون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. Memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Ihsanul Fahrevi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Uniska MAP Bapak Dr. Afif Khalid SHI SHMH, yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Uniska MAP Bapak Dadin Eka Saputra SHMHU, dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini Bapak Dedi Sugianto SHMH. Yang saya hormati juga Ketua DPM Fakultas Hukum Uniska MAB Renaldi Bayu, Ketua BEM Fakultas Hukum Uniska MAB Fuad Lutfi, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska MAB Andi Kadarisman, dan seluruh kawan-kawan yang dapat berhadir pada hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana pada acara hari ini akan menyampaikan laporan kegiatan dialog hukum dengan tema polemik KUHP kolonial versus KUHP milenial di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum dengan kurang lebih 80 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang seminar Fakultas Hukum Gedung D lantai 2. Semoga dialog hukum pada hari ini dapat memberikan sudut pandang baru terhadap polemik KUHP yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara keempat, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB Bapak Dr. Afif Khalid SHI SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kami hormati wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Pak Dadin Eka Saputra, atau yang biasa disebut wakil dekan 3. Yang kami hormati pemateri, sebenarnya beliau ini ketua KKBH kita, Pak Ketua KKBH yang masih bujang. Saya juga sih masih, cuman belum 2 kali ya. Kalau beliau belum sama sekali gitu. Pak Dedi Sugianto SMH, tadi Pak Dadin Eka Saputra SMH, dan ini Pak Dedi Sugianto SMH. Yang kami hormati Ketua DPR, Ketua BEM, Ketua IMA, teman-teman mahasiswa, Fakultas Hukum. Alhamdulillah pada hari ini progres lagi kegiatan. Kemarin Ketua BEM saya bilang kalau dalam 1 bulan ini tidak ada acara, kita bubarkan BEM. Ya, itu konsekuensinya. Artinya kegiatan harus wajib bahkan. Ya, jangan cuma nempel nama doang, jangan cuma nempel atas nama BEM saja, sama IMA saja. Dan alhamdulillah progresnya bagus. Dan sekarang kita sebenarnya terkait dengan KUHP atau yang istilahkan dengan webbook Funstraffer. Sebenarnya saya perdata itu. Khusus di depan kita berdua, beliau ini kan pidana. Jadi konsentrasi penuh terhadap hukum pidana Pak Dadin sama Pak Dedi. Terkait dengan bahasanya KUHP lama atau KUHP kolonial dan kolonial. Jelas kemarin kita juga mengkritisi teman-teman yang aksi terkait dengan KUHP tapi nggak paham substansi. Kalau kita kan, kalau kita melihat substansi aturan itu kan tidak satu sudut pandang saja. Artinya apa? Hanya mendengar, itu pun yang parahnya hanya sekedar mendengar atau tidak melakukan kajian, terus kemudian aksi dengan gayanya itu. Ya kan, kalau turun aksi itu kan kebanyakan sekarang tangannya saja sama suaranya yang bersuara, tapi otaknya enggak ada ilmunya. Jadi sebenarnya kenapa kita makar ini, salah satu bentuk pemahaman terhadap mahasiswa. Sebelum melakukan makar itu kan harus berpikir dulu. Jadi akal itu harus digunakan. Kita mahasiswa yang berintelektual, ya itu membedakan kita dengan manusia-manusia yang tidak pernah berpikir gitu kan. Makanya afala taqilun, kata Allah kan, afala tatadzakkarun ya ulil albab. Berpikir. Kebanyakan mahasiswa kan sekarang udah nggak berpikir gitu. Dengar nggak tahu apa-apa langsung teriak. Makanya ini yang kita harapkan, kita berusaha setiap ada sesuatu itu melakukan kajian dulu. Sekarang apalagi juga kan di BEM itu ya Pak Ketua ya, ada namanya apa? Yang langsung difasilitasi dananya langsung dari fakultas itu, yang kemarin KSR ya, yang kemarin ini ada dalam debat hukum itu kajian hukum kan, pusat kajian hukum kan. Itu untuk apa sebenarnya? Jadi untuk memahami mahasiswa bahwa kita betul-betul paham. Makanya difasilitasi oleh fakultas 100% dananya dari fakultas, ya tidak dapat dana dari rektorat ya. Bahkan BEM itu pun kita usahakan dapat dari dana fakultas, walaupun tidak seberapa karena kita banyak perubahan yang kita signifikan. Nah, ini yang kami harapkan. Izin Pak Munawar kok baru lihat dulu di depan Pak. Ini senior pidana sebenarnya, senior hukum pidana beliau ini Pak Mun. Selamat datang untuk Pak Ketua BEM, minta beliau di depan. Panitia, jangan di belakang Pak. Baru lihat takdirnya ini siapa tadi. Selamat datang Pak Munawar.
Beliau ini full hukum pidana sebenarnya, jadi memang punya integritas hukum pidana. Dan akhirnya apa? Memahami landasan filosofis, yuridis, historisnya. Kemarin pernah saya tanyakan misalkan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang paling banyak diributkan seperti itu. Makanya pada saat ada kita menggunakan undang-undang tipikor dengan KUHP, mana yang kita pilih, bisa pilih hakim dan sebagainya. Maka ada namanya lex spesialis. Nah ini mungkin bidangnya ada depan ahli-ahli Pak Mun, Pak Dedi, Pak Dadin, dengan arti apa? Memahami KUHP bukan hanya dari satu sudut pandang, dari semua sudut pandang. Makanya sekali saya bilang apa, pemahaman terhadap hukum pidana itu penting. Kenapa? Menyangkut hajat hidup orang banyak, masuk dalam kategori karena hukum publik. Dan kami mengharapkan kegiatan ini terus berkelanjutan. Dan sekarang mungkin pembicaranya kena pembina BEM langsung, Pak Dedi sekaligus Ketua KBH, yang mana beliau nanti memaparkan bagaimana konsep KUHP kolonial dan KUHP milenial, mana yang lebih dominan, lebih ideal, apakah yang lama atau baru. Biasanya kan kalau kita secara sosial itu yang baru jauh lebih bagus sebenarnya. Nah cuman sekali lagi saya sih katakan, kalau ada 1-2 pasal kemudian bermasalah, jangan kemudian langsung ujuk-ujuk turun tidak, apalagi yang sudah diketok palu. Ya kita kan ada peluang oleh konstitusi untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang parahnya Pak Mun ini nggak paham. Hanya sekedar untuk pertanyaan yang lebih malu lagi, mahasiswa telah bilangnya apa? Tidak paham Pak, cuma sekedar gaya-gayaan saja. Nah ini jadinya bikin kacau. Jangan sampai kita nanti orang intelektual bahkan menyesatkan pemikiran masyarakat yang notabene adalah tidak ada ilmunya atau belum ada ilmunya. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih kepada Wakil Ketua 3 Pak Pemateri dan Pak Munawar telah menghadiri, dan Ketua BEM, Ketua DPM dan Ketua Hakim. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Kami harapkan ini ilmu gratis, tidak berbayar, semua bisa menikmatinya. Sekali lagi saya sering katakan, semua kami upayakan untuk mahasiswa, hingga saudara sendiri mau atau tidak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Uniska FAB, Bapak Dadin Eka Saputra SHMU. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Hafiz Khalid, kepada yang terhormat narasumber kita Bapak Dedi Sugianto, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Munawar, dan yang saya banggakan Ketua Umum BEM Fakultas Hukum dan Ketua Umum dari DPM serta adik-adik itu semua yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama, dan insya Allah mudah-mudahan yang kita harapkan ada ilmu yang berkah yang dapat kita ambil. Salawat serta salam tak lupa juga mari kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan syafaat beliau.
Pada kesempatan pagi hari ini mungkin tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Bapak Dekan, tapi khususnya kami dari bidang kemahasiswaan hanya sedikit menambahkan saja dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan, bahwasanya kami dari jajaran struktural khususnya bidang kemahasiswaan, insya Allah kami tetap akan komitmen untuk mensupport kegiatan-kegiatan dari adik-adik sekalian, khususnya dari BEM, kemudian dari BPM dan kawan-kawan dari KSN. Nah, berkaitan dengan agenda-agenda kegiatan yang berkaitan dengan penunjang dari akademik, nanti kiranya mungkin bisa diagendakan mungkin dari adik-adik BEM ada melalui proker-proker mungkin kemarin itu tolong untuk bisa kita maksimalkan dan bisa saling berkoordinasi baik antara kawan-kawan di BEM maupun di DPM sekaligus kawan-kawan yang ada di KSM. Mungkin itu saja dari saya berkaitan dengan agenda kegiatan pada pagi hari ini. Juga nanti tolong peran aktif adik-adik dalam mengikuti acara atau agenda pada pagi hari ini ya, karena ini saya kira ini isu yang masih seksi. Pembahasan ini masih hangat ya dan viral gitu. Memang ada beberapa pasal yang bisa kita kaji. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan. Jangan lagi dari adik-adik, khususnya dari Fakultas Hukum, saya mau berpesan kita boleh aksi, kita boleh turun, karena pengalaman kami sebagai kakak kalian, sebagai senior kalian ini aktivis semua ini. Ada Pak Dekan, Pak Dedi, Pak Mun, ini aktivis semua. Dan eranya malah era yang agak ngeri kan, di era-era pasca reformasi waktu itu. Saya kira kegiatan kajian seperti ini harus sering dilakukan. Jangan sampai ada bahasa yang saya temukan kemarin, bahasa membersamai. Ini kan bahaya ya bahasa. Ketika saya tanya kemarin turun aksi, tahu nggak kajian KUHP yang baru? Nggak tahu Pak. Kami cuma membersamai. Nah kacau ini saya bilang. Ya, membersamai kawan-kawan yang notabene, mohon maaf, yang mungkin di luar Fakultas Hukum, yang seharusnya anak-anak Fakultas Hukum dia menjadi barometer. Karena ini isu yang berkaitan dengan isu hukum. Kan gitu logika hukumnya kan. Bagaimana anak-anak Fakultas Hukum membersamai kawan-kawan yang di luar Fakultas Hukum? Saya kira ini logika yang agak out of the track sebenarnya. Ya, ini sebagai contoh kecil tanpa dari kita untuk menurunkan semangat kemahasiswaan kita, karena mahasiswa dan jangan hanya dijadikan jargon ya, bahwasanya mahasiswa agent of change ya. Tunjukkan keintelektualan kita, tunjukkan karakter kita sebagai seorang mahasiswa. Karena belajar dari historis, pendobrak utama yang mau bisa mewakili rakyat, kekuatan yang paling diperhitungkan ya, kekuatan yang paling diperhitungkan itu adalah kekuatan mahasiswa. Cuman sayang sekali ya, setelah era reformasi
kalau di zaman kami ketika mahasiswa turun aksi berarti itu sudah lampu kuning sudah menyala, itu tandanya. Tapi sekarang isu sedikit turun aksi, jadi kayak mengurangi kesakralan mahasiswa turun aksi. Itu kalau saya melihat boleh mengkritisi dunia pergerakan perjuangan kita sebagai mahasiswa. Ini yang agak menyedihkan sekali sebenarnya. Apalagi ya itu tadi ketika saya tanya kajiannya apa, kajiannya ya bahasanya membersamai. Mungkin itu saja dari saya. Salah dan khilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kekurangan dari adik-adik panitia pelaksana, saya mewakili adik-adikku semua, saya minta maaf. Ini saja dari saya, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska MAB, Saudara Andi Kadarisman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemilik gelar alamin, sang revolusioner peradaban, sang role pemimpin dunia yang membentangkan permadani Islam sehingga Islam saat ini menjadi agama penyedaran, bukan agama pemaksaan. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB, Bapak Dr. Abdul Khalid SHI SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Uniska MAB, Bapak Dadin Eka Saputra SHMHum. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Dedi Subianto SHMH. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Munawar. Yang terhormat Ketua DPM Fakultas Hukum Uniska MAB, Saudara Renaldi Boy Sopro. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Hukum Uniska MAB, Saudara Fatutbi. Pertama-tama tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa juga saya mengucapkan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu bisa berhadir dan menikmati acara ini. Tak banyak saya bicarakan di depan sini. Mungkin insya Allah kedepannya Ormawa Fakultas Hukum akan melaksanakan kegiatan seminar regional, kalsel maupun nasional. Mungkin itu saja sampaikan dari saya. Mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Adapun acara kelima yaitu penyampaian materi dialog hukum yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dari Bapak Dedi Sugianto SHMH. Acara akan diambil oleh moderator yaitu Saudara Dwi Didi Sumaryadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB, Bapak Dr. Abdul Khalid SHI SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dadin Eka Saputra SHMU. Yang terhormat Bapak Pembina sekaligus narasumber kita Bapak Dedi Sugianto SHMH. Dan yang terhormat kepada Bapak
Profesor Bapak Dr. Ahmad Munawar. Amin. Dan yang terhormat Ketua BEM, Ketua DPR, sekaligus Ketua Himpunan. Baiklah, kita memasuki acara yang paling kita tunggu-tunggu, acara yang paling kita nantikan, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Dan di sini saya akan memimpin jalannya acara atau jalannya diskusi. Jadi pertama-tama nanti akan dipaparkan materi oleh beliau narasumber kita Bapak Deddy Sugianto SMH. Terus yang kedua nanti akan ada sesi Q&A atau tanya jawab dari peserta audiens pada narasumber kita. Dan baiklah, seperti yang kita tahu bahwa kita memiliki tema polemik KUHP kolonial versus KUHP milenial di tengah-tengah masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, di dalam pidana kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana, atau yang seperti dosen sekaligus dengan saya ajarkan bahwa bahasa Banjarnya itu adalah wetbook panstapreh. Nah, jadi untuk itu dari KUHP kolonial ini kita sudah 100 tahun lebih, 1 abad lebih kita memakai KUHP kolonial. Dan pada saat kemarin dari seluruh penjuru di Indonesia, dari seluruh daerah-daerah berteriak keras para mahasiswa, para rakyat-rakyat Indonesia untuk membahas isu-isu yang krusial, pasal-pasal yang krusial. Dan pada kemarin, pada 6 Desember 2022 disahkanlah RUU KUHP yang baru atau KUHP milenial, yang bahkan dalam beberapa pasalnya masih ada hal-hal yang kontroversi, hal-hal yang krusial yang harus dibahas, yang harus diperdebatkan oleh para mahasiswa dan rakyat Indonesia. Dan disitulah memicu, men-trigger, memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat, sehingga tema yang kita pilih adalah polemik KUHP kolonial versus KUHP milenial di tengah-tengah masyarakat. Dan langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yang beliau ini adalah dosen, praktisi dan akademisi hukum, sekaligus ketua di LKBH, dan juga beliau selalu mendukung, mensupport kami sebagai pembina di Ormawa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Inilah dia Bapak Deddy Sugianto SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Uniska, Bapak Dr. Afif Khalid SHI SHMH, kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Bapak Dadin Eka Saputra SHMH, kepada yang terhormat praktisi senior, ya, beliau ini guru saya juga, Bapak Dr. Ahmad Munawar SHMH. Jadi ketika saya dihubungi oleh adik-adik dari BEM dan HIMA, ya, kita anggap itu satu kesatuan karena organisasi di bawah pembinaan Fakultas Hukum Uniska. Temanya adalah KUHP kolonial versus KUHP milenial. Ini milenial banget. Ya. Jadi bahasa yang digunakan itu milenial banget, sehingga akan memancing ada apa sih? Kok mereka diadu? Kan gitu sederhana. KUHP kolonial versus KUHP milenial. Ada apa mereka? Kenapa jadi harus diadu? Nah, itu juga memunculkan rasa
keingintahuan untuk menangkap maksud dari tema tersebut bagi saya. Oh, ternyata memang isu yang pengen dibangun itu ada kaitan dengan bagaimana respon dari masyarakat, terutama bagi adik-adik mahasiswa ketika akan disahkannya dan pasca disahkannya KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun berapa? 2023. Ya, jangan sampai nanti istilahnya taunya KUHP milenial, tapi Undang-Undang Nomor berapanya justru malah tidak tahu, gitu ya. Nah, jadi ini temanya bicara tentang dialog hukum. Saya ingin mengajak kita untuk lebih diskusi, untuk lebih meningkatkan keingintahuan kita terhadap perbedaan apa sih? Apakah kita merespon dengan cara agar kemarin tujuannya adalah KUHP milenial ini tidak disahkan, kan begitu ya? Ditunda, bahasanya kan ditunda dulu. Ingin agar beberapa pasal yang tadi memicu polemik ya, karena ini temanya polemik, memicu isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa ada hal-hal yang memang bagi masyarakat itu tidak menjawab, ya, tidak menjawab dari keinginan masyarakat. Tetapi apakah kita menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melihat KUHP itu secara keseluruhan dulu? Apakah hanya isu yang muncul tadi yang menjadi konsen kita dalam menimbulkan keinginan agar dipending dulu KUHP? Apakah kita tidak melihat yang skala lebih luas dari kenapa sih kita harus melakukan pembaruan ya dari KUHP kolonial atau KUHP lama yang tadi dikatakan bahasa Banjarnya wetbook fansrafle. Kalau kita bicara tentang bagaimana ditetapkannya atau disahkannya, diterapkannya KUHP yang kolonial tadi dengan KUHP milenial, kalau bicara tentang secara histori, bicara tentang filosofis, tentu perbedaannya signifikan. KUHP lama itu adalah KUHP yang bukan dimunculkan dari keinginan masyarakat kita, tapi didatangkan untuk menertibkan masyarakat yang memang pada saat itu yang dipahami masyarakat hanya hukum adat. Kan dibawa oleh penjajah ya, dibawa penjajah ke Indonesia, kemudian diterapkan di Indonesia yang bukan dibuat oleh negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia aja belum ada. Saat itu masih masa kerajaan. Jadi bagaimana masyarakat itu memahami hukum adalah hukum yang ada dalam masyarakat adat tersebut atau hukum yang diterapkan oleh kerajaan. Kalau kita bicara tentang historical, kalau filosofisnya yaitu dibuat di negara Belanda kemudian diterapkan di Indonesia. Makanya kalau dulu itu termasuk hukum pidana, hukum acaranya itu adalah HR, RDG dan RV. Kemudian ada sebuah karya emas, walaupun memang masih belum sempurna karena perkembangan masyarakat ini kan cepat banget. Makanya ada adagium bahwa hukum itu selalu tertinggal dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. KUHP kita adalah Undang-Undang 8 tahun 1981 itu merupakan karya emas. Jauh banget nilai filosofisnya dibandingkan dengan HR, RBG dan RG. Nah, ketika kita menarik kembali, ini kan sebuah karya lagi nih. Dulu hukum acaranya, sekarang ada karya baru yang dibuat oleh negara kita, oleh bangsa kita sendiri, yaitu KUHP milenial. Filosofisnya apa? Kenapa kita perlu memperbarui? Bahkan tadi dikatakan udah lebih dari 1 abad KUHP kolonial ini masih diterapkan. Ada yang baca sampai habis nggak dulu KUHP kolonialnya? Ada nggak yang baca sampai habis dulu di sini? Buat adik-adik mahasiswa belum ya? Kalau KUHP baru saya yakin belum baca sampai habis. Saya tanya dulu. Nah, itu termasuk bagaimana kita bisa melihat kandungan nilai
di dalam KUHP kolonial dan KUHP yang baru. Nah, kemarin isu yang lagi ramai itu hanya mengedepankan beberapa pasal terkait dengan tindak pidananya, tetapi kita tidak melihat runtutan di awal buku ke-1-nya. Nah, bedanya lagi di buku KUHP yang lama itu ada 4 buku, di sekarang ada 2 buku saja. Kenapa dipersempit? Ya 3, ya seperti itu. Ingatan KUHP Perdata. Ya 3, ada 3 buku. Jadi sekarang ada 2 buku dipersempit. Kenapa? Nilai filosofisnya. Jadi kalau kita lihat saja tentang pidana, kalau dulu di KUHP yang lama itu di pasal 10, masih ingat? Atau sudah tergantikan dengan yang baru? Sudah move on ya? Sudah move on. Kalau dulu di pasal 10 ada berapa jenis pidana? Ya, pokok dan tambahan. Pidana pokoknya pidana mati, pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tambahan. Kalau sekarang udah beda, ya. Kalau sekarang pidana pokok itu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Ada beberapa item yang masih ada. Kalau pidana mati kok nggak ada lagi di pidana pokoknya. Tapi kemarin masih menjadi isu juga. Kenapa pidana mati masih dipertahankan? Ada untuk pidana khusus, pidana mati. Dan nanti mekanismenya juga ada perbedaan. Jadi masih ada nanti masa untuk melihat perubahan perilaku dari terpidana. Dalam kurun waktu tertentu, apabila dia berubah menjadi baik dalam proses pengawasan tadi, maka tidak lagi dijatuhi pidana mati, tapi dijatuhi pidana penjara seumur hidup, gitu. Jadi ada alternatif solution di KUHP yang baru, yang masih tetap pidana penjara, tapi pidana kurungannya hilang, dijadikan satu. Di sini sudah dijadikan satu, pidana kurungan dijadikan satu ke pidana penjara. Kalau kita bahas mengenai pasal-pasal tindak pidananya, saya rasa untuk 2-3 hari belum selesai. Jadi kita bicara tentang filosofisnya ya, karena perbedaan. Tapi nanti kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Kemudian ada pidana pengawasan. Pidana pengawasan ini baru ada di dalam KUHP yang masuk di milenialnya. Kalau dulu di KUHP lama belum ada. Pidana denda ini sudah ada di KUHP lama dan kemudian ada lagi di KUHP baru. Kemudian yang menarik ada pidana kerja sosial. Walaupun ada spesifikasi syarat khusus, yaitu pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun dan maksimal putusannya adalah 6 bulan. Putusan hakimnya 6 bulan maksimal. Itu bisa dikenakan nanti alternatifnya pidana kerja sosial. Walaupun mekanismenya belum diatur di sini. Makanya masa transisinya baru diberlakukan setelah 3 tahun. Itu untuk mempersiapkan aturan turunannya. Menariknya lagi, di KUHP yang kolonial itu nggak ada penjelasan, sehingga ditafsirkan. Kenapa? Karena dulu waktu datang ke Indonesia ya bahasanya masih bahasa Belanda. Walaupun tadi kata adik kita bahasa Banjar, namanya saja bukan sampai, dan penerjemahannya makanya ada beberapa buku, ada 4 buku di Indonesia yang diakui. R. Susilo, Mulyatno, ya, Andi Amjad.
Sehingga penafsirannya mau pakai buku yang mana itu sering kali jadi perdebatan, terutama ketika saya ini kan waktu magang di pengacaranya juga sama Pak Munawar, mulai dari dosen magang sampai sekarang masih satu tim sama beliau. Jadi seringkali ketika kita menangani perkara pidana, karena ini bicara pidana itu seringkali terjadi perbedaan penafsiran. Kenapa? Sumber bukunya pertama beda. Kemudian bagaimana di dalam teoritis hukum pidana itu ada namanya dalam jadwal pidana harus melihat mens rea yang kemudian terwujud dalam aktus reus. Tapi dalam KUHP-nya nggak ada penegasan mens rea itu. Hanya nanti dalam pasal-pasal dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain misalnya. Berarti harus dibuktikan mens rea. Tapi dalam prakteknya pada saat dalam proses penegakan hukum itu nggak terlalu menjadi acuan. Yang penting unsurnya terpenuhi, ada perbuatan sudah proses. Nggak dilihat lagi sikap batin dari si tersangka misalnya atau terlapor sebelum naik ke proses penyidikan, masuk proses penyidikan. Tetapi menariknya di KUHP baru itu sikap batin dari pelaku itu harus menjadi juga konsen dalam proses penegakan hukum. Nah, dan di sini tidak perlu lagi ada penerjemahan yang berbeda. Kenapa? Sudah ada penjelasan pasalnya. Ada yang sudah punya belum? KUHP yang baru? Sudah ada. Ini generasi milenial harus up to date dan sangat-sangat dimudahkan dengan era digitalisasi. Kalau dulu apalagi zaman saya saja, apalagi yang senior-senior, zaman saya saja mau punya undang-undang itu beli ke toko buku tahun 2009. Saya kuliah 2009. Beli ke toko buku. Kalau sekarang sudah tinggal nggak perlu keluar uang, tinggal download. Pertanyaannya, yang di download itu adalah undang-undang, buku ajar, atau yang di download apa? Game. Yang di download game. Ini tolong jadi konsentrasi juga ya bagi adik-adik, terutama bagi adik-adik yang termuat dalam organisasi harus memberikan contoh juga pada teman-teman. Saya pernah ngajar di depan, asik dijelaskan, asik sendiri di belakang ada 4 orang. Saya berdiri di sampingnya, ramenya, iya rame benar lah. Saya di sampingnya loh, sampai nggak sadar lagi mereka berempat. Ada satu resep sebenarnya nggak perlu kalian menyiapkan satu hari waktu khusus. Satu hari itu cukup 1 jam. Dengan menggunakan gadget sekarang ada jurnal, ada buku ajar yang mudah sekali di-download, isu-isu hukum yang baru. Makanya kenapa kita untuk melihat suatu problematika hukum, kita juga harus up to date. Contohnya, saya ada mendengar beberapa kali masih beberapa orang besar ya, punya jabatan yang tinggi masih menyebut dengan perbuatan tidak menyenangkan, padahal sudah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi pasal 335 itu. Salah nggak? Ya mungkin nggak salah, karena memang itu nggak diumumkan, nggak dikasih tahu setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi itu nggak diumumkan ke tiap daerah. Tetapi kita harus memiliki kepekaan, update informasi. Termasuk ketika ada isu ini mencuat, pertanyaan saya, apakah kita sudah mempelajari KUHP ini mulai dari RUU? Ini memang sudah nggak bisa lagi dipaksakan era saat ini dengan KUHP yang lama. Terutama ketika kita menangani perkara itu kerasa banget. Mungkin kalau yang hanya melihat dari substansi ketentuan, mungkin nggak terlalu merasakan dampaknya. Tetapi ketika kita terjun ke dunia praktisi hukum, ini memang harus ada perubahan KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Nah, termasuk tadi jenis-jenis pidana pokok. Ya, pidana pokok tadi sudah ada perubahan.
bagaimana untuk kita ini kan kalau bicara di lapas, ini luar biasa sudah anggaran negara untuk di lapas. Ada pernah tahu nggak buat adik-adik di Belanda yang dulu kita menggunakan hukum Belanda karena sudah ganti KUHP milenial walaupun 3 tahun kemudian baru berlaku. Apakah di Belanda lapasnya masih over kapasitas? Tahu nggak informasi itu? Nggak tahu ya. Banyak lapas yang mulai kosong di Belanda. Kenapa? Kejahatannya menurun nggak? Kejahatannya menurun atau aturannya? Kalau katanya Friedman itu, Lawrence Friedman, ada 3 ya. Legal substance, legal structure, legal culture, kultur. Jadi 3-tiganya juga harus memenuhi suatu proses dari penegakan hukum itu agar berjalan dengan baik. Termasuk misalnya KUHP ini nggak bisa yang penting bagaimana hukum itu memberikan kepastian, enggak. Di dalam KUHP yang baru ada pasalnya. Saya baca cuman lebih tepatnya pasalnya pasal berapa. Ini saya harus buka lagi. Tapi intinya di dalam ketentuan situ mengamanatkan apabila hakim dalam memutus perkara ada benturan antara kepastian dan keadilan, maka harus yang didahulukan adalah keadilan. Itu nggak ada di KUHP kolonial. Dan banyak sekali memberikan pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, termasuk bagaimana agar penjatuhan pidana itu bukan lagi ke arah pembalasan, tetapi lebih mengarah kepada perbaikan pelaku. Makanya ada tadi namanya di sini adalah pidana kerja sosial. Kalau di Belanda sudah lama pidana kerja sosial itu ternyata lebih efektif. Walaupun kita memang belum mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial karena masih harus menunggu aturan turunannya nanti. Karena masih 3 tahun juga masa transisi ini. Tetapi banyak sekali kalau adik-adik baca pada buku ke-1 itu banyak sekali nilai-nilai yang lebih menghargai hak asasi manusia. Kalau pasal oke. Kalau pasal yang saya dengar itu ada yang katanya tindak pidana korupsi lebih ringan hukumannya. Kemudian ada hal-hal yang pribadi ternyata di sini dimasukkan ke dalam masuk ke ranah hukum pidana, hukum publik yang sebelumnya nggak ada di KUHP kolonial. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, pertanyaannya kalau kepada saya, memang kalau kita berharap sempurna, sulit bicara kesempurnaan karena ada saja pro dan kontra. Dan KUHP ini kan memang akan terlihat nanti hasilnya pada saat nanti sudah diterapkan ya 3 tahun lagi. Kalau hukum acara pidana sudah bagus sekali, walaupun ternyata dalam perjalanan ternyata masih ada kekurangan, belum mencapai kesempurnaan. Contoh misalnya, ini masih menjadi perdebatan di beberapa proses penegakan hukum. Contoh sederhana, ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, kalau dalam tahap penyidikan, kalau dalam tahap penyelidikan itu dimintai keterangan, saya pernah mengalami itu, dia dipanggil oleh penyidik atau dalam kalau sebelum penyidikan itu penyelidik ya, ketika didampingi oleh advokat, terutama misalnya seperti yang kemarin ramai itu di KPK,
ketika dia status sebagai saksi, ketika didampingi advokat ditolak. Makanya sekarang dilakukan judicial review bahwa saksi boleh didampingi advokat atau penasihat hukum. Nah, ternyata ada beberapa penyidik atau penyidik yang melarang dia untuk didampingi advokat. Padahal kalau kita mengacu ke konstitusi kita Undang-Undang 45, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa? Karena itu orang yang memang saat itu belum sebagai tersangka, dia juga memiliki potensi. Karena ketidaktahuan dia dalam memberikan keterangan, bisa saja berpotensi nantinya akan menjadi tersangka. Kalau dalam proses penyelidikan itu belum ada tersangka. Tersangka itu ditetapkan setelah proses naik ke penyidikan dulu. Penyidikan dulu nanti baru menjadi tersangka. Jadi proses hukum acara pidana masih ingat? Ada laporan. Kalau delik aduan, kalau delik biasa siapapun bisa melapor atau langsung bisa jalan penegakan hukum. Penyidikan dulu. Penyidikan itu untuk apa? Betul. Ada peristiwa pidana atau tidak? Ada peristiwa pidana atau tidak? Jadi belum ada tersangka. Tetapi orang yang diperiksa itu adalah orang yang bakal jadi calon tersangka. Kalau bisa itu nanti naik. Karena ketidaktahuan dia, ya, dalam memberikan keterangan atau ada hal-hal yang sebenarnya itu fakta, tapi karena ketidaktahuan dia, sehingga dia hanya menjawab pertanyaan saja. Ketika ditanyakan ada yang mau ditambah, keterangan cukup. Padahal ada fakta-fakta lain sebenarnya yang memberikan keterangan yang membuat peristiwa itu menjadi jelas. Akhirnya pada saat naik penyidikan, dipanggil lagi, diperiksa lagi. Penyidikan itu untuk menentukan siapa pelaku pidana, untuk menentukan siapa tersangka, termasuk mencari alat bukti di sana. Setelah ditentukan ketika dia jadi tersangka, keterangan dia sifatnya adalah nilainya 0. Makanya sering kan mendengar tersangka atau terdakwa itu mau bohong, mau enggak kan? Enggak masalah. Karena untuk menentukan tersangka tadi atau nanti di pengadilan menjadi terdakwa bersalah atau tidak, bukan keterangan dia, tetapi berdasarkan alat bukti yang lain. Misalnya saksi harus minimal 2. Kalau saksi berlaku asas unus testis. Satu saksi bukan saksi. Itu adalah rangkaian dalam pembuktian. Benar nggak orang ini bersalah atau tidak? Tetapi itu dimuarai oleh keterangan dari awal. Nah itu kelemahan dari KUHP yang KUHP Undang-Undang 8 tahun 1981. Ada masih kekurangan. Tapi nggak ada larangan agar orang ketika dipanggil mau diperiksa dia didampingi oleh advokat, nggak ada larangan. Kalau kita mengacu lebih tinggi konstitusi kita, dia berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah, itulah sederhananya akan terlihat nanti ketika aturan tersebut berjalan dilaksanakan di masyarakat. Termasuk yang ini. Itu contoh yang sudah real, maksud saya mencontohkan. Karena saya juga nggak akan keluar dari konteks pembicaraan kita karena masih bicara dalam konteks hukum pidana dan hukum acara pidana. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hukum formil dan material itu tidak bisa dipisahkan, biar bagaimanapun. Nah, keramaian saya ternyata menjelaskannya. Ini baru kita bicara tentang substansi. Kalau kita bicara pasal banyak banget ya. Kemudian termasuk pidana tambahan. Pidana tambahan itu kalau di KUHP kolonial itu adalah pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, kemudian pengumuman putusan hakim. Itu 3 di KUHP kolonial. Di KUHP yang baru ada tambahan, yaitu pembayaran ganti rugi, pencabutan
izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Ini menariknya di KUHP yang milenial ini ada namanya living law. Ya, mengakui tindak pidana adat. Mungkin yang pernah saya ngajar di kelas, saya melihat adat itu sebatas mana sih? Sederhana pertanyaan saya, kalau di adat kita ada namanya jujuran. Jujuran itu wajib nggak secara adat? Apakah masuk hukum adat atau adat saja? Adat saja. Kalau nggak bayar jujuran, batal nikah. Iya ini. Kalau kemarin kita masih bisa bercanda tentang itu. Tapi setelah nanti ini disahkan, kita harus memahami batasan apa sih itu yang masuk pidana adat, apa sih yang hanya adat saja. Karena di KUHP kolonial nggak menganulir, nggak mengadopsi, nggak mengenal tentang pidana adat, enggak. Tapi di KUHP milenial itu diadopsi, diakui. Ini jujuran ini masuk pidana adat atau enggak? Adatnya baik, ada sanksinya baik. Kalau laki-laki selalu bilang seperti itu. Saya bertanya ke yang perempuan deh. Wajib ada Pak. Wajib atau tidak? Wajib. Harga di wanita loh Pak. Supaya hormat tetangga. Oh. Hormat tetangga loh Pak. Oh. Kayak ada perempuan. Itu Pak. Oh, wajib ya. Wajib lah. Apa dasarnya? Dasar itu sebuah penghormatan untuk wanita itu sendiri. Saya juga berharga juga kalau menikah istri. Oh. Siap. Oke. Siap salah. Saya bilang, saya bisa berdebat dan menargumentasi sama wanita itu pada saat di posisi. Karena bicara fakta hukum, alat bukti ya. Tapi kalau bicara tentang pendapat, agak rumit memang. Tapi kalau bicara tentang adat ini harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa itu ada PR bagi kalian orang-orang hukum. Yang mana sih batasan hukum adat itu batasannya seperti apa? Pidana adat itu seperti apa? Karena bukan lagi itu hanya bisa dipatuhi atau tidak. Sebenarnya kalau dulu sebelum KUHP milenial ini disahkan, ya, bicara tentang hukum adat itu dalam tataran hukum privat. Nggak ada ceritanya orang bisa dipenjara karena melanggar hukum adat, nggak ada. Paling dia hanya membayar denda adat dalam tata hukum privat, apalagi terutama dalam hukum keluarga. Yang saya ngajar di kelasnya, saya sering menjelaskan tentang hal itu. Tapi sekarang ini masuk dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kalian harus memahami batasan hukum adat itu sebatas apa. Yang mana masuk kategori hukum adat, yang mana hanya sebatas adat. Ya. Konsepnya dari hukum itu apa sih dulu? Itu yang pertama. Dengan ada batasan nanti grade straf, gender school. Tiada pidana tanpa kesalahan. Apakah orang nggak bayar jujuran dari salah? Apakah itu masuk hukum publik atau privat? Privat. Kalau nggak sepakat ya udah nggak jadi kawin. Iya kan? Perjanjian. Nah itu maksudnya harus. Saya bantu pendapat. Jadi supaya kita memahami nanti konsep itu, jangan sampai nanti kita tetap ketinggalan pemahaman kita tentang konsep hukum adat dan adat. Bicara jujuran tadi kan perjanjian, kesepakatan atau tidak? Sepakat atau tidak? Yang mana sih masuk pidana adat? Ada di daerah tertentu yang misalnya nabrak hewan peliharaannya, itu ada dendanya. Atau misalnya di dalam perbuatan tertentu, misalnya mengganggu rumah
rumah tangga orang lain, itu ada pidana adat. Diasingkan bawah. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang menggunakan hukum adat itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana menilai apakah adat itu masuk dalam adat saja atau masuk dalam hukum adat adalah apabila dalam masyarakat tersebut dianggap itu sebagai sebuah kesalahan yang merugikan masyarakat. Kalau itu sifatnya tadi seperti jujuran, itu privat. Ya. Oke. Maaf ya, dalam 5 menit. Nggak apa ya. Kita sambil lanjut diskusi, nanti tanya jawab ya, masih ada kelanjutannya. Oke. Nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan pasca hari ini ya, kita pertemuan di sini, silakan kita diskusi. Syaratnya cuma satu. Syaratnya bukan bawa kopi. Syaratnya saudara harus baca dulu KUHP barunya, baru kita diskusi. Ya kalau belum baca, diskusinya hanya satu arah. Tapi kalau udah baca, ya kita diskusi, kita pelajari, kita analisis sama-sama bagaimana sih penerapan KUHP baru untuk kedepannya dan bagaimana jawabannya terhadap perkembangan masyarakat saat ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa menjelaskan semuanya, karena kecuali kita memang siap untuk berhari-hari di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan kehilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pemaparan materi dari narasumber kita Bapak Dedi Sugianto SHMH, dan dari paparan materi tadi sudah dijelaskan oleh beliau ada beberapa pasal yang dihilangkan dan juga ada beberapa pasal yang baru di dalam KUHP milenial ini. Dan kita akan memasuki ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab dari audiens ke narasumber. Jadi untuk yang bertanya nanti sebutkan identitasnya dan ajukan pertanyaan. Nah, oke, ada yang bertanya? Diangkat tangan, bukan angkat kaki. Ada? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldi, mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 tahun ini. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Dedi Sugianto selaku pemateri atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sedikit banyak ulun sudah memahami apa yang disampaikan tadi. Cuma ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi, Pak, terkait dengan KUHP milenial atau KUHP baru ini. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, memang KUHP milenial ini adalah suatu produk yang bagus dari anak-anak bangsa kita. Karena menurut ulun pribadi, saya pikir kalau kita terlalu berkutat kepada KUHP yang lama, tidak akan move on gitu. Maksudnya masih kita mau berputar di situ terus, harus ada kemajuan dong gitu. Cuman dalam pelaksanaannya, ulun yakin kawan-kawan juga tahu, KUHP milenial itu banyak mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, dari masyarakat biasa, terkait dengan pasal-pasalnya yang bermasalah. Mungkin tidak semua, cuman ada beberapa yang perlu dibahas lebih lanjut gitu. Nah, terkait dengan itu, yang saya ingin tanyakan, Pak, sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari KUHP yang terbaru ini supaya KUHP itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya penolakan-penolakan, bahkan bermunculan tagar-tagar yang menyatakan tolak KUHP, semua bisa kena dan segala macam gitu. Karena kalau kita lihat secara komprehensif, memang sebenarnya KUHP ini adalah produk yang bagus gitu. Jadi pertanyaan saya itu aja, Pak, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 3 pertanyaan kata narasumber mau ditampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Pembahasan mahar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya kelas 5C dan Guguran Banjarmasin. Ingin melanjut dari pertanyaan teman saya tadi. Jadi kan saya sudah membaca sedikit atau beberapa dari KUHP, terutama tentang yang lagi polemik sekarang ini tentang pasal penghinaan ya Pak ya. Setelah saya membaca, sini pengamatan saya dan sudut pandangan saya secara pribadi gitu ya. Saya tidak mengatakan dari orang lain, tapi dari pandangan saya pribadi itu sangat polemik tentang pasal penghinaan tersebut, yang mana kata mereka, khususnya para mahasiswa ya, sangat disayangkan sekali bagi saya pribadi ya, berteriak dengan mengatakan ini mahasiswa dibungkam untuk berbicara. Setelah saya pelajari, saya amati, sedikit pun tidak ada pembungkaman di situ gitu. Akan tetapi cuma diperjelas antara penghinaan dan kritikan. Nah, sementara mahasiswa disayangkan sekali ya. Mahasiswa itu kan katanya kan wakil suara dari rakyat, menentukan seperti apa masa depan bangsa ini gitu. Akan tetapi pada saat mereka berteriak seperti itu, apakah mereka sadar dengan teriakan mereka itu bisa menghancurkan bangsa itu sendiri gitu loh? Masa sih mahasiswa yang dimana diajarkan berakhlak gitu loh. Akan tetapi pada faktanya mereka sendiri tidak mengetahui perbedaan antara kritikan dan penghinaan. Sedangkan di dalam agama sendiri pun, apalagi mereka dari tentang agama ya, sedangkan dalam agama sendiri pun mengajarkan kita tentang arti adab dan akhlak. Ketika kita menghina orang itu sudah jelas melanggar akhlak dan adab gitu. Nah sekarang penghinaan itu jelas-jelas tidak dibolehkan dalam pandangan apapun gitu loh. Dan sekarang saya melihat KUHP ini mengatur tentang itu semua gitu. Jadi tidak ada salahnya gitu loh. Terus bagaimana menurut pandangan Bapak secara pribadi, dan mohon pencerahannya agar kami mahasiswa di sini ini mengerti akan apa itu pembungkaman, apa itu yang menjadi polemik sekarang ini di masyarakat, terutama masyarakat itu. Karena kita sebagai mahasiswa tidak ingin sama dengan orang awam. Karena kita ingin mahasiswa, khususnya mahasiswa Uniska Banjarmasin, ingin keluar dengan gelar sarjana hukum itu dengan integritas dan pengetahuan yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi. Iya, tadi terbawa emosi gitu. Dan oke, satu terakhir, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan dan ada? Sudah diwakilkan apa-apa dari Bapak. Tidak ada? Oke, untuk sekarang 2 dulu. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali. Saya seringkali mengatakan ketika saya ngajar di kelas, saya katakan bahwa kalian di sini sebagai seorang mahasiswa, silakan kalian membuat pendapat. Bahkan silakan kalian juga mengkritik pendapat yang saya buat. Saya tipikal orang yang demokratis. Justru disitulah letak mahasiswa yang merupakan jawaban terhadap masa depan. Kalau mahasiswa yang hanya mengikuti pendapat orang lain, hanya mengikuti, kapan kita melakukan perubahan? Itu dimulai dengan cara berpikir yang kritis. Makanya saya selalu memberikan ruang. Bahkan ketika saya berpendapat, saudara kritik dan tidak sependapat dengan pendapat yang saya berikan, itu saya justru malah mengapresiasi. Bahkan ada juga bahwa para ahli hukum sepakat untuk tidak sepakat mendefinisikan hukum itu apa. Mereka saja sepakat. Sah-sah saja, karena memang untuk membuat pembaharuan kalian harus berpikir secara luas. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Yang menjawab dari pertanyaan tadi,
Yang pertama tadi pertanyaannya adalah tentang tantangan terbesar KUHP baru agar diterima oleh masyarakat. Yang saya sampaikan tadi di sesi 1 saya ngasih materi bahwa memang polemik itu timbul karena ada beberapa pasal yang memang dikhawatirkan oleh masyarakat itu akan masuk kepada ranah privat dan menjadi mengurangi aspirasi dari masyarakat ke depan. Jadi ada dua hal kalau saya tangkap yang menjadi polemik itu. Satu, masuk ranah privat masuk menjadi ranah publik. Kemudian tentang mengurangi aspirasi dari masyarakat. Itu yang dikhawatirkan, yang menjadi isu paling hangat di sini. Walaupun korupsi lebih ringan hukumannya, tapi itu nggak menjadi isu sentral. Isu sentralnya saya lihat itu dua itu yang isu sentral. Nah, memang masih menjadi problem. Ini saya sampaikan belakang saya, masih menjadi problem. Antara filosofis nilai yang dibuat dalam suatu aturan itu menjadi problem ketika aturan itu dilaksanakan. Ya mohon maaf, antara penegak hukum itu ada perbedaan pendapat di dalam memahami ketentuan itu. Contoh sederhana yang mesti menjadi urgensi, yaitu di pasal 27 Undang-Undang IT. Sekaligus juga menjawab dua posisi tadi pertanyaan. Pasal 27 Undang-Undang IT, bahkan sampai berapa kali dibuat SKB, surat keputusan bersama. Kenapa sampai dibuat surat keputusan bersama? Karena penafsirannya sangat luas sekali. Penafsiran menjadi sangat luas sekali. Mungkin kalau kalian nanti sudah terjun ke praktisi, itu menjadi polemik. Sampai dilakukan judicial review juga. Pasal 27 sudah dalam judicial review, kemudian masih pula dibuatkan surat keputusan bersama untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum. Membedakan antara fikih, membedakan antara kritikan. Yes, maksud kita menyampaikan pendapat, menyampaikan suara. Problemnya menerima tidak sesuai dengan maksud. Ya memang pertanyaan menjadi begini, perlu nggak Pak kalau kita turun ke jalan mengkritik dengan menggunakan bahasa yang menghinakan? Kan gitu. Saya rasa mengkritik itu memberikan batasan di dalam menyampaikan aspirasi. Menghina itu membabi buta, ya kan? Menyampaikan membabi buta, bahasa yang dimana membabi buta, tidak menyampaikan substansi kritikan. Yes, benar. Saya rasa bagi mahasiswa itu sangat mudah sekali membedakan. Tetapi terkadang problemnya pemahaman menangkap tentang maksud yang disampaikan dalam penegakan hukum itu yang masih menjadi problem sampai saat ini. Makanya sampai keluar SKB, kita bicara tentang fakta saja, bukan bicara lagi tentang pendapat. Bicara tentang fakta. Kenapa sampai undang-undang itu mendapatkan kritikan terus-menerus? Karena kesulitan untuk membedakan yang mana penghinaan, yang mana kritikan, yang mana aspirasi. Beberapa pakar hukum juga mengkritik masalahnya bukan di legal substance, tetapi di penegakan hukum. Penegakan hukumnya menjadi problem. Apakah penegak hukum kita sudah siap untuk memahami substansi dari ketentuan itu? Sudah siap memahami yang mana kritikan, yang mana penghinaan? Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat karena mengaca kembali kepada undang-undang itu, termasuk kritikan terhadap lembaga negara. Yang baru itu di pasal 240. Cuman
kritikan terhadap lembaga negara itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget juga ancaman pidananya, maksimal 1 tahun tapi ancaman pidananya alternatif, pidana penjara 1 tahun atau pidana denda kategori 2. Kemudian di pasal 240 ayat 2-nya itu apabila mengakibatkan kerusuhan maksimal 3 tahun atau pidana denda kategori 4. Jadi bukan menjadi satu-satunya, tapi itu juga berdasarkan aduan. Nah, hanya saja memang bicara tentang aduan, kan kalau di yudikatif itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, hanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan aduan. Jadi setiap orang yang ada di sana bisa mengadu. Problemnya kembali ke situ, pemahaman multitafsir. Keluar bahasa pasal karet itu karena pasal tersebut menimbulkan multitafsir. Nah, pertanyaannya menjawab tadi, apakah KUHP baru ini bagaimana caranya bisa diterima masyarakat? Kalau bagaimana caranya diterima masyarakat, tidak usah dimasukkan pasal kontroversial. Sederhana banget. Masukkan pasal-pasal ketentuan yang memang diterima masyarakat. Hanya beberapa pasal loh sebenarnya menjadi problem itu. Hanya beberapa pasal yang jadi problem. Jawabannya kalau saya ditanya ke saya, jawab sederhana. Yang pasal kontroversial, ya udah nggak dimasukkan aja dulu. Kalau memang mau pengaturan, nanti bikin pidana khusus lex spesialis. Kalau memang mau tetap nanti dicoba diterima masyarakat atau tidak. Pertanyaannya kembali, nanti kan bisa dilakukan judicial review. Tapi judicial review juga pemohon itu harus memiliki legal standing. Lagi-lagi, jadi harus ada orang yang dirugikan dulu konstitusinya. Sederhananya, ya mohon maaf, harus ada korban dulu, baru mengajukan judicial review. Ada hak konstitusi yang dirugikan, itu sebagai syarat untuk mengajukan legal standing di dalam pengajuan permohonan judicial review. Jadi kalau belum terlihat kerugian hak konstitusinya, ya pemohon yang mengajukan apa yang membuat kamu merasa dirugikan atas undang-undang. Sederhananya apa atas pasalnya, sehingga kalau mau diterima oleh masyarakat ya ban dulu lah. Kan nanti masih ada, kalau mau ada pembaruan, ada perbaikan, bikinlah nanti. Atau sederhananya bikin lagi perpu. Jawaban dari problem ya, perpu itu sekarang menjadi langkah strategisnya. Ya. Saya selalu katakan, silakan semua orang punya pendapat. Itu pendapat saya. Terutama saya berpendapat sebagai dua sisi ya. Karena disebutnya ini dua sisi di sini. Itu pendapat saya. Termasuk ketika dalam penegakan hukum problem itu selalu tinggi. Jadi untuk uji bagaimana idealnya aturan ini nanti bagi masyarakat baru akan terlihat ketika undang-undang ini sudah diberlakukan sepenuhnya. Ya. Tapi secara keseluruhan saya sepakat. Undang-undangnya harus ada perubahan. Kita bukan lagi hidup di era kolonial. Kita sekarang hidup dalam bangsa yang merdeka, yang bisa hidup dengan membuat aturan yang sesuai dengan masyarakat kita sendiri. Ya kan? Bagaimana? Ada yang mau disampaikan atau pendapat lagi? Gak apa-apa, kita diskusi. Kalau bicara tentang penghinaan, tentang kritikan, itu kembali ke personal. Tetapi kalau ditanyakan apakah mahasiswa harus melakukan aksi atau tidak, saya rasa mahasiswa itu adalah representatif dari masyarakat untuk memberikan suara kepada penguasa. Kalau itu karena saya juga demo kemarin aja saya kawal 2019 ya.
Oke, demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban-jawaban dari audiens tadi ya. Dan masih tersisa satu lagi tadi. Ini diberikan kesempatan apakah masih ada yang bertanya sebelum menutup sesi. Last katanya. Tidak ada? Oke, tidak ada. Satu lagi. Oke. One more. Ini gara-gara jujuran ya. Untuk memenangkan hati wanita. Oke. Silakan. Pak, ini tadi kan Bapak udah bilang tadi, apabila hakim memutuskan ada keadilan dan kepastian, maka hakim harus memilih keadilan. Itu dimaksud dengan memilih keadilan itu seperti apa ya Pak? Bagaimana gitu? Saya penasaran aja sih Pak. Makasih Pak. Sebenarnya ada teori yang terkenal yang dibuat oleh Gustav Patrus, yaitu teori, ada menyebutnya disebut teori jarum jam. Jadi untuk memenuhi sebuah hukum yang ideal itu harus memenuhi 3 nilai: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Memang di sini nggak disebutkan kemanfaatannya, yang dibenturkan hanya keadilan dan kepastian. Karena kemanfaatan itu nanti akan didapat dari munculnya keadilan dan kepastian. Nah, idealnya tiga-tiganya terpenuhi. Atau dalam KUHP baru ini idealnya keadilan dan kepastian itu terpenuhi. Kenapa di kita ada namanya kepastian hukum? Atau sering juga kita mendengarnya disebut asas legalitas. Kenapa harus ada kepastian hukum? Itu ciri khas dari civil law system. Harus memiliki kepastian. Beda dengan common law system. Kalau civil law system harus ada aturan dulu yang melarangnya, baru orang yang melanggarnya bisa diproses hukum. Contoh sederhana, kasus Jenit lah yang sering kita dengar, atau bahasa namanya karmopet. Dulu karmopet legal, Jenit legal. Kemudian karena ternyata disalahgunakan, akhirnya dicabutlah izin edarnya, sehingga dapat dikenakan undang-undang kesehatan. Kalau nggak salah di pasal 158 itu ancaman maksimal 15 tahun. Tapi itu bagi yang mengedarkan, artinya menjual. Bagi penyalahgunaan nggak pernah. Nah, pertanyaannya, apakah setelah izin edar dicabut, yang jual dulu sewaktu izin edarnya belum dicabut, itu bisa dipidana? Nggak bisa. Kenapa? Itulah kepastian hukum. Saudara bisa bayangkan, kalau perbuatan yang saat kita lakukan tadi, ternyata perbuatan tersebut akan dilarang beberapa tahun kemudian. Loh, kemarin kan saya lakukan nggak dilarang. Tiba-tiba saat ini dilarang, saya ditangkap. Ini tidak memberikan kepastian hukum, tidak melindungi hak asasi kita sebagai manusia dan warga masyarakat. Itu kepastian hukum. Jadi harus berdasarkan aturan. Tapi ketika bicara keadilan itu abstrak. Makanya banyak banget teorinya. Ada keadilan distributif, ada keadilan kumulatif, ada banyak sekali teori keadilan. Saya tanya sederhana, ketika anak SD dan anak SMA dikasih uang saku sama-sama 100.000, adil nggak? Nggak adil. Sama. Ketika misalnya orang yang bekerja di pedesaan, kemudian dia mengurus misalnya kartu keluarga, prosesnya lama banget. Tapi ketika pejabat mengurus 5 menit selesai, itu adil nggak? Yang adilnya bagaimana? Harus sama 5 menit. Berarti keadilan itu adalah kesamaan. Tapi dalam satu sisi lain, keadilan sama pun tidak adil terjadi. Sehingga keadilan itu abstrak. Banyak banget teori keadilan itu. Tapi sederhananya maksudnya di sini adalah keadilan itu yang bagaimana? Makanya banyak kategori. Banyak banget. Bagaimana harus melihat mens rea pelaku,
bagaimana tentang perbuatan pelaku dalam masyarakat, kehidupan sosial pelaku, itu menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sehingga kan kalau dalam pidana tertentu itu ada pidana minimum, ada pidana maksimum. Artinya ketika dia memang dalam melakukan perbuatan tersebut dia tidak menginginkan terjadinya peristiwa tadi, cuman karena terlanjur terlaksana misalnya, bisa nggak hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum? Dalam apabila ada benturan itu maka boleh menjatuhkan di bawah pidana minimum untuk memberikan keadilan. Itu bicara keadilan. Memang keadilan itu abstrak tadi. Yaitu tadi saya kasih contoh. Jadi kalau bicara kepastiannya maksudnya ada pidana minimum, misalnya seperti undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika. Contoh sederhana. Kemudian itu terlalu panjang penjelasannya, tapi akan saya sampaikan singkat. Di pasal 112 itu ancaman minimalnya 4 tahun, maksimalnya 12 tahun penjara untuk narkotika golongan 1, baik tanaman maupun bukan tanaman. Tetapi Mahkamah Agung ternyata mengeluarkan surat edaran bagi misalnya kalau seperti sabu ya, itu di bawah 0,8 maka dia dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, berdapat dijatuhi hukuman di bawah 4 tahun. Itu bicara tentang kepastian hukum. Kalau kepastian hukum minimal 4 tahun selesai. Tapi bicara tentang keadilan, ternyata dia sebagai penyalahguna, makanya pasal 112 juga dikritik sebagai pasal karet. Contoh lain kasus pencurian 362. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan bahwa apabila kerugiannya di bawah 2,5 juta agar tidak dijatuhi pidana penjara. Itu benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Benturan. Kenapa? Kalau mengacu kepada KUHP lama, pasal 362 KUHP, dia harus dijatuhi pidana. Tidak ada tafsir lain di dalam 362 KUHP. Tetapi karena kemarin lagi heboh, seperti yang nenek-nenek mencuri, ya ternyata untuk memenuhi rasa laparnya saja harus dijatuhi pidana, nilainya juga nggak seberapa. Akhirnya diberilah inisiatif tadi, Mahkamah mengeluarkan petunjuk bagi hakim apabila nilai kerugiannya di bawah 2 juta maksimal 2.500.000 maka lebih baik dijatuhi tindakan. Makanya sekarang berlaku. Nah itu bicara tentang keadilan, gitu ya. Jadi kepastian itu ada aturannya, keadilan itu adalah hati nurani. Kalau saya berpendapat seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dan jawaban dari narasumber kita Bapak Dedi Subianto SHMH. Dan karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan sesi tanya jawab akan ditutup. Dan setelah ini akan ada closing statement. Nah, di sini closing statement ini adalah kesimpulan dari awal sampai akhir. Closing statement sendiri akan disampaikan oleh narasumber kita. Coba silakan. Terima kasih. Jadi mengangkat tema saja ya, closing statementnya tema KUHP kolonial versus KUHP milenial. Ini diadu, sebenarnya bukan diadu tapi perubahan zaman. Cuman memang tema yang diangkat itu agar kita menjadi konsen apa sih yang ada terjadi perubahan di KUHP milenial. Closing statementnya adalah bahwa kalian adik-adik sebagai generasi penerus, para pejuang hukum, pendekar hukum, buatlah terus perubahan yang lebih baik agar hukum yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bisa tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke, kita sampai di ujung acara dan terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih karena telah meluangkan waktu, dan saya yakin kawan-kawan yang semua yang ada di sini adalah orang-orang yang hebat dalam segi intelektual. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diserahkan lagi kepada MC. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Memasuki acara ke-6, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Salahuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memadu doa ini secara Islam. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain rasa syukur dan nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berhadir bersama pada kegiatan dialog hukum hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kegiatan ini sebagai suatu kegiatan yang Engkau ridhai dan Engkau berkahi. Ya Allah yang Maha mengetahui, dari kegiatan dialog hukum ini, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami menjalani hidup, dan berilah kami kekuatan yang mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami, namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu kami memohon, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, dan janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rentetan acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan civitas akademika yang telah berkenan hadir pada acara ini. Permohonan maaf juga kami sampaikan mewakili semua teman-teman panitia apabila ada kekurangan baik dari segi hidangan, tempat maupun ucapan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada seluruh undangan sekalian untuk tidak meninggalkan tempat karena ada penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber dan moderator.